Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah sempat dikunjungi oleh Menteri Koordinator Infrastruktur Mas AHY pada akhir September lalu untuk Tol Harbor 2. Progres pembangunannya dapat kita lihat di sini masih berlangsung dan diharapkan dapat selesai di awal 2026. Berarti kurang lebih 3 bulan dari sekarang. Kemudian ini baru sisi selatan, sedangkan yang di sisi utara itu juga diharapkan dapat selesai pada tahun 2027. Pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung yang kita bisa lihat adalah penyambungan pilar-pilar menggunakan box-box girder yang disusun sedikit demi sedikit menggunakan launcher-launcher. Setelah tersambung maka akan membentuk secara utuh layang dari Tol Harbor 2 yang memiliki panjang 9,6 km dan menghubungkan langsung kawasan Tanjung Priuk ke arah Simpang Susun Fluid tanpa ada interchange di bagian manapun di antaranya. Baik, dari pemantauan kita ada dua akses utama ya dari arah Priuk atau juga dari arah Tol Wiyoto Wiono yang akan tersambung dengan Tol Harbor 2. Di gambar ataupun video yang kecil ini adalah akses ke Tol Harbor 2 dari arah Tol Wiyoto Wiono atau juga dari arah Sunter. Kemudian di gambar yang lebih besar ini dari media sosialnya Tol Harbor 2 merupakan akses on-ramp dan off-ramp dari Tol Harbor 2 yang akan masuk dari arah Tanjung Priuk karena di sana terdapat terminal-terminal peti kemas dan juga kendaraan-kendaraan logistik sehingga akan mudah mencapai fluid ya tanpa harus mengalami kepadatan di arus kendaraan tol Pelabuhan 1 yang saat ini sudah beroperasi. Nah, untuk akses dari Tol Wiyoto Wiono dapat kita lihat di bagian pinggir di gambar yang paling besar, sedang dalam tahap penyambungan dari pilar-pilar yang sudah berdiri. Terdapat pilar-pilar portal dan di gambar yang paling kecil ini adalah crossing akses Tol Harbor 2 baik on ramp ataupun nantinya ada off ramp dari arah Ancol ke arah Tanjung Priuk dan sebaliknya. Secara lokasi Tol Harbor 2 ini berada di seberang rel kereta di dekat Jakarta International Stadium ya, di kawasan Ancol Timur. Nah, di sini yang dari Tol Wiyoto Wiono bergabung dengan akses Tol Harbor 2 dari arah Tanjung Priuk. Sedangkan yang dari arah Tanjung Priuk ada di pilar 3, pilar 4, dan pilar 5 kita melihat ada dua jalur yang digabungkan kemudian menjadi satu dan menjadi dua jalur lagi menuju ke arah crossing Tol Harbor 1 di bagian bawahnya di dekat Jakarta International Stadium. Di bawah dari layang Tol Harbor 2 akses ke Tanjung Priuk ini adalah jalan RE Marta Dinata yang dua arah sampai di titik temu dengan jalan Kettle. Jalan Kettle yang ada di dekat jembatan ya. Kemudian selanjutnya jalan RE Marta Dinata sampai ke arah Kemayoran itu full satu arah, dan untuk kendaraan yang dari arah Kemayoran dari arah Ancol melalui jalan Kettle sampai ke jembatan Kettle barulah menyeberang jembatan lagi menuju ke Tanjung Priok. Seperti yang kita ketahui, Tol Pelabuhan 1 ataupun Tol Harbor 1 selalu mengalami kepadatan arus lalu lintas dikarenakan banyaknya kendaraan yang menggunakan jalur tersebut untuk menuju ke arah fluid. Contohnya seperti di gambar yang ada. Nah, dengan adanya Tol Harbor 2 yang tadinya juga akan menjadi tol bertingkat double decker, diharapkan kepadatan tersebut jauh berkurang dan arus kendaraan menjadi lebih lancar. Di bagian bawah dapat kita lihat deck ataupun lantai dari jalan tol itu sudah terbentuk ya dari arah JIS sampai ke arah pintu air atau pompa air Ancol yang ada di bagian bawah. Kemudian ada launcher yang kita bisa lihat berupaya menyusun dan menaikkan juga girder-girder beton sehingga bisa membentuk jembatan layang
di antara pilar-pilar yang sudah ada. Makin ke sini pilar-pilarnya makin turun ya ke bawah ataupun lebih rendah dibandingkan dengan pilar-pilar yang ada di dekat JIS karena crossing dengan tol Harbor Road 1. Kemudian pilar-pilar ini akan tinggi kembali sampai ke arah Simpang Susun Kemayoran. Yang pasti arus lalu lintas di dekat konstruksi tol Harbor Road 2 di sepanjang Jalan HRE Marta Dinata akan selalu ada rekayasa-rekayasa arus lalu lintas yang menyebabkan adanya kepadatan. Jadi bisa dihindari area-area yang sempit agar tidak terjebak kemacetan. Nah, di bagian kanan dapat kita lihat arus lalu lintas di tol Harbor Road 1 itu cukup padat dengan kendaraan-kendaraan logistik, mayoritas berada di jalur 1 dan juga di jalur tengah. Selepas interchange Kemayoran di bagian bawah, ini Jalan RE Marta Dinata yang sudah dibuat 2 jalur dipisahkan oleh barrier beton. Walaupun tidak banyak lajurnya, tapi paling tidak arus kendaraan yang dari arah Gunung Sahari menuju ke arah Kemayoran Ancol dapat melewatinya dengan baik. Beberapa hal yang kita perhatikan biasanya di pinggir rel di dekat konstruksi tiang-tiang ataupun pilar-pilar tol Harbor Road 2 adalah adanya bangunan-bangunan di area rel, di area dalam rel dan juga di area pinggir jalan. Nah, bangunan-bangunan ini mungkin dapat dilakukan penataan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apakah dengan melakukan relokasi atau dengan program lainnya. Seperti yang kita bisa lihat di bawah, di pinggir rel ke arah jalan yang ada di sisi kiri atau sisi selatan itu juga banyak sekali bangunan-bangunan yang berdiri. Ya, sebenarnya kalau kita mengacu kepada aturan-aturan yang ada, bagian pinggir rel kalau masih berada di dalam pagar rel ataupun kawasan rel, tidak boleh ada bangunan-bangunan di kawasan tersebut. Ya, biasanya akan dijadikan area terbuka hijau ataupun taman-taman kota. Baik, setelah tadi kita melihat dari udara, kali ini kita akan melihat langsung dari akses jalan tol Pelabuhan 1 dari arah tol Wiyoto Wiono. Dan untuk ke Jakarta International Stadium sudah dibuatkan off-ramp dan on-ramp keluar tol di dekat Danau Wisma di sekitar sini. Kemudian untuk tersambung dengan tol Harbor Road 2, tol ini punya akses di bagian pinggir nantinya yang akan dibuka, lalu bisa bergabung dengan akses dari arah Tanjung Priuk yang juga sedang dikerjakan melintas di depan sana, crossing di atas tol Harbor Road 1 yang kita lewati. Nah, ini belum dibuka, namun untuk pilar-pilarnya sudah siap di samping jalan yang kita lewati, tinggal disambungkan oleh biasanya launcher dan akhirnya membentuk jembatan layang. Di atas ini akan membentang layang akses tol Harbor Road 2 dari dan ke arah Tanjung Priok. Sebenarnya di dekat Jakarta International Stadium akan ada stasiun kereta KRL Ultimate ya, bukan yang sementara yang kecil, tetapi sebuah stasiun yang cukup besar yang nantinya dapat menampung banyak para penumpang atau juga para penonton biasanya untuk event-event yang diadakan di Jakarta International Stadium. Jadi tidak lagi menggunakan misalnya kendaraan pribadi mencari tempat parkir yang mungkin kurang ya, dan terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar area ini pada saat event-event tersebut. Untuk memulai pembangunan stasiun tersebut harus dilakukan setelah tol Harbor Road 2 selesai. Karena di sana sedang berlangsung penyambungan dari pilar-pilar yang ada dan membentuk jembatan layang untuk on-ramp ataupun jalur masuk dari arah tol Wiyoto Wiono ke tol Harbor Road 2. Berarti nanti kalau ke arah Pluit di sini
langsung ya menuju ke simpang susun fluid tanpa ada on ramp dan off ramp di bagian tengah. Ini rumah pompa, berfungsi untuk mengendalikan volume air yang ada di dalam kali dan juga pada saat hujan, ditambah lagi tentunya pada saat terjadi rob. Di seberang dapat kita lihat launcher yang cukup panjang dan ujung kaki berikutnya bersiap pindah ke pilar yang satu lagi ya. Fungsi launcher adalah memasang box-box girder yang diangkat ke atas di antara pilar-pilar. Ya, sama mirip fungsinya dengan crane juga, mengangkat material-material kemudian menyusunnya sedikit demi sedikit sehingga membentuk jembatan layang. Nah, dari arah Gunung Sahari yang kita bisa lihat di sini, pilar-pilar sudah berdiri menuju ke barat. Dan di beberapa lokasi ada pekerjaan pembuatan pondasi. Ini turunan dari flyover di dekat Gunung Sahari yang menuju ke arah barat atau ke arah Alexis. Jalannya masih jalan RE Marta Dinata. Model pilarnya bagian pierhead itu agak berbeda dengan yang lainnya. Ini pintu tol Ancol Barat. Nah, di dekat pintu tol ini sudah disambungkan dengan baik box-box girder sehingga membentuk jembatan layang. Ini box girder tidak perlu lagi dicor bagian atasnya karena sudah beton pracetak, sehingga pada saat disusun itu sudah menjadi lantai yang bisa dimanfaatkan digunakan untuk keperluan jalur jalan tol. Di bagian pinggir dari atas box-box girder yang sudah disusun itu dikasih semacam pagar ya, dan ada netnya atau jejaring. Nah, ini launchernya yang lebih panjang. Kemudian ini ada box-box girder yang sudah diangkat, sedang dalam tahap penyusunan. Untuk diketahui, box-box girder tersebut dibawa oleh trailer yang cukup panjang yang kita pernah lihat di video sebelumnya, parkir di sisi bawah pilar-pilar yang sedang dikerjakan, dan itu boxnya pun cukup besar. Nah, di sini kita bisa lihat lebih dekat dari konstruksi pilar-pilar layang Tol Harborot 2. Bila kita telaah, di samping dari pilar-pilar ini ada rumah-rumah, bangunan-bangunan yang padat ya. Nah, sebenarnya di kaki-kaki dari pilar ini tadinya juga ada bangunan-bangunan yang berada di pinggir tol kemudian dibongkar dan digunakan untuk area konstruksi. Yang belum kita ketahui adalah keberadaan dari bangunan-bangunan rumah-rumah yang padat tersebut ke arah pinggir rel kereta. Apakah bangunan tersebut memiliki sertifikat atau memang hak milik ya, ataupun SHM, atau sebenarnya lahan tersebut adalah lahan yang tidak boleh didirikan bangunan. Kota-kota besar biasanya melakukan penataan kawasan yang ada di pinggir rel, di pinggir sungai ya, kawasan-kawasan padat lainnya dengan membuat hunian-hunian vertikal, kemudian merelokasi warga di hunian padat tersebut ya, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Lalu area yang sudah dikosongkan ditata dengan baik dan menjadikan kota yang lebih maju lah ya, lebih baik penataannya. Ini ada launcher, jadi memang cukup banyak launcher yang kita perhatikan tadi dari arah Tol Wiyoto Wiono atau juga dari arah Tanjung Priok sampai di sini ke arah Jembatan 3, nanti sampai ke arah Simpang Susun Fluid.
Sementara yang kita bisa lihat ujung dari pilar-pilar yang berdiri ada di sini, ya, di dekat pinggir area rel dengan warna-warni pagarnya di gedong panjang. Nah, dari atas kurang lebih seperti ini, bisa dilihat lebih detail di media sosialnya Tol Harbor Road 2. Ini dari arah tadi Gunung Sahari dan pintu tol Ancol Barat. Ya, pilarnya adalah pilar ke 108, 109. Tampak di bagian samping kepadatan arus lalu lintas di Tol Harbor Road 1. Total biaya yang digunakan untuk membangun Tol Harbor Road 2 ini adalah 15,8 triliun dengan panjang 9,6 km. Berarti per kilometernya itu menelan biaya hampir ataupun lebih dari 1,5 triliun. Ini mirip dengan pembangunan MRT Jakarta, ya, di atas 1 triliun. Selain tol, tentunya Jakarta juga membangun transportasi umum berupa MRT dan juga LRT. Dan itu diharapkan oleh para pengguna kendaraan yang ada, selain melewati tol, mereka ingin memanfaatkan tentunya transportasi umum yang lebih baik. Dan dari rencana-rencana yang kita dengar, pengembangan jalur-jalur MRT dan LRT akan lebih banyak ke depannya. Baik, di bawah ini tadinya juga banyak bangunan-bangunan yang berada di pinggir kali, sepenuhnya sudah dibongkar dan sudah rapi, dan dalam tahap penyambungan antara pilar-pilar ini untuk membentuk jembatan layang. Nantinya sebaiknya area yang ada di bawah itu langsung ditutup, dipagar, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak manapun untuk keperluan misalnya hunian atau juga untuk keperluan lainnya, parkir misalnya, seperti itu. Nah, di antara jalan tol dan juga jalan kereta kita juga lihat banyak bangunan-bangunan berada di antaranya. Dan bangunan ini cukup padat, ya, satu sama lain berdempetan. Untuk pembangunan Tol Harbor 2 di sisi utara sudah dimulai apa belum? Di sini kita bisa lihat sudah dimulai, dan itu ada di kawasan seberang dari Kota Tua, ya, ataupun Taman Kota Intan kalau di sini nih. Keberadaan pilar-pilarnya sudah mulai kelihatan, 1, 2, 3. Ini update 30 Juni ya, sebenarnya sudah banyak pilar yang berdiri yang kita perhatikan, termasuk yang di Jalan Tongkol kemarin. Dan kita juga melihat launcher-launcher aktif di sini untuk melakukan kelanjutan dari konstruksi layang dengan menaikkan box-box girder sehingga membentuk jembatan layang di antara pilar-pilar yang disambungkan tersebut. Ke depan sampai ke arah Simpang Susun Pluit akan banyak nantinya juga bangunan-bangunan yang berada di bawah ataupun di pinggir akses tol Pelabuhan 1 yang akan dibongkar. Karena secara jalur yang kita lihat itu berada di area perumahan ataupun hunian-hunian yang padat tersebut. Baik, kita pindah ini untuk jalur sisi utara di dekat Simpang Susun Kemayoran, ya. Di sini sudah ada area yang ditutup, kemudian sudah mulai ada pekerjaan pondasi dan sedikit demi sedikit mulai berdiri pilar-pilar untuk akan nantinya disambungkan. Sedangkan yang ini ke arah barat, yang tadi ke sisi timur. Di sisi barat juga sudah ada pekerjaan untuk penyiapan pondasi. Ini pilar 133N, N ini north ataupun jalur utara dari Tol Harbor Road 2.
Nah, ini di dekat Jalan Lodan ya, belokan dari arah RE Martadinata yang paling ujung dari Gunung Sahari, kemudian menyeberang jembatan dan sampai di Jalan Lodan. Untuk hunian-hunian yang cukup padat ya di pinggir tol dan masuk ke dalam area pembangunan Tol Harbor Road 2 sudah dibongkar dan sudah bersih. Tinggal dilanjutkan pekerjaan pondasi dan penyambungan pilar-pilar nantinya yang berdiri membentuk jembatan layang. 147 pilar. Nah, di sini Tol Harbor Road 2 akan mengapit Tol Harbor Road 1, Tol Harbor Road 2 lebih tinggi, dan Tol Harbor Road 1 ada di bawah. Mungkin ini konsep double decker yang direncanakan sebelumnya. Sebenarnya double decker itu adalah tol yang bertingkat. Yang pernah kita lihat itu di Malaysia, di Kuala Lumpur. Jadi satu tiang itu ada semacam dahan ya untuk jalan yang ada di sisi bawah, kemudian ada dahan lagi di atasnya untuk jalan yang di sisi atas. Jadi benar-benar bertingkat seperti itu. Nah, kalau kita lihat jalur terusannya di sini akan banyak mungkin bangunan-bangunan yang berada di pinggir Tol Harbor Road 1 yang akan dibongkar. Ini lanjutan yang dari sekitar area akses Muara Karang ya. Baik, untuk area di Simpang Susun Pluit yang ada saat ini, kita belum melihat ada pergerakan apa-apa karena nanti ujungnya ada di sini dan tersambung dengan tol dalam kota, serta dari arah tol dalam kota ke Tol Harbor Road 2 ke arah bandara langsung dan dari arah bandara langsung ke Tol Harbor Road 2. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.